Mengapa gunung yang sangat besar dan tinggi, yang indah bisa berubah menjadi senjata pemusnah penduduk di sekitarnya? Gunung berapi adalah panorama alam yang luar biasa mengagumkan. Namun jauh di dalam bumi, gunung berapi menyimpan kekuatan dahsyat yang bisa memusnahkan satu peradaban. Gunung jenis ini ternyata merupakan sistem saluran cairan panas yang memanjang sekitar 10 km di bawah permukaan bumi hingga ke permukaan bumi. Di perut bumi ada magma yang merupakan cairan silika bersuhu sangat tinggi dan kompleks. Cairan inilah cikal bakal terjadinya batu. Magma yang berada di dalam inti bumi merupakan sumber energi bumi. Jika dalam tekanan yang tinggi, magma kadang mencuat keluar dari perut bumi melalui saluran-saluran yang ada. Magma yang keluar dari perut bumi dinamakan lava. Suhu lava sendiri sangat tinggi, yakni berkisar antara 700 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Jika yang keluar adalah lava dingin, maka lava akan menjadi batuan. Batuan-batuan yang menumpuk tersebut lama-kelamaan menjulang tinggi menjadi sebuah gunung berapi. Struktur gunung berapi terdiri atas magma, dapur magma atau magma chamber, celah ventilasi atau fissure vents, saluran magma atau conduit, pipa cabang atau branch pipes, kawah atau crater, puncak gunung atau summit, sisi gunung atau dikenal dengan flank and silt. Jika tekanan di dalam dapur magma terlalu tinggi, magma akan naik melalui saluran magma dan pipa cabang. Dan jika saluran-saluran ini sudah tidak dapat menampung magma yang menyembur, maka terjadilah erupsi. Magma yang keluar berupa lava cair dan debu panas. Letusan gunung berapi berbeda-beda pada setiap gunung. Ada 7 tipe letusan gunung yang diklasifikasi oleh para peneliti. Tipe letusan pertama adalah tipe Hawaii. Letusan ini terjadi karena lava yang keluar ke permukaan bumi bersifat cair dan mudah mengalir. Letusan ini banyak terjadi pada gunung-gunung di Kepulauan Hawaii, oleh karena itu dinamakan letusan tipe Hawaii. Tipe letusan selanjutnya adalah tipe Stromboli. Gunung api bertipe ini akan meletus dengan interval waktu tertentu. Misalnya, setiap 12 menit meletus dengan memuntahkan abu vulkanik, bom, dan lapili. Gunung Raung di Jawa adalah tipe gunung api yang letusannya Stromboli. Kemudian ada letusan tipe volcano. Pada tipe ini, gunung api akan mengeluarkan material padat seperti bom, lapili, abu, serta material cair seperti lava. Kekuatan letusannya tergantung pada kedalaman dapur magma. Di Indonesia, gunung yang bertipe volcano adalah Semeru. Di Italia ada gunung Vesuvius dan Etna yang letusannya bertipe volcano. Gunung Merapi memiliki tipe letusan yang khas. Gunung berapi mengeluarkan lava kental, sehingga jika mendingin akan menyumbat lubang cabang lava yang ada di gunung. Tersumbatnya lubang ini menyebabkan tekanan di bawah bumi menumpuk semakin besar, yang lama-kelamaan akan pecah dan terdorong keluar. Material ini menuruni lereng gunung sebagai ladu atau abu panas gunung api yang dibawa angin dan memunculkan awan panas atau wedus gembel. Letusan seperti ini dinamakan tipe Merapi. Letusan kelima adalah Parrot atau Plinian. Letusan tipe ini sangat berbahaya karena mampu mengeluarkan material letusan hingga ketinggian 80 km. Letusannya bahkan bisa menghancurkan saluran lava dan puncak gunung. Contoh dari tipe letusan Parrot adalah letusan Gunung Krakatau. Letusan selanjutnya adalah tipe Pele yang dapat meledak karena terjadi penyumbatan pada lubang saluran magma. Hal ini menyebabkan tekanan dari dalam bumi menjadi tertumpuk dan meledak saat gunung meletus. Tipe letusan yang terakhir adalah Saint Vincent. Letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung diterjang lahar panas yang sangat berbahaya. Contoh letusan tipe Saint Vincent adalah letusan gunung Saint Vincent. Menurut bentuknya, gunung berapi dibagi atas 4 jenis, yaitu stratovolcano, perisai, cinder cone, dan kaldera. Gunung stratovolcano atau disebut sebagai gunung berapi kerucut berbentuk tinggi dan mengerucut. Gunung ini terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Dindingnya menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan. Bentuk yang menjadi ciri khas dari gunung ini adalah curam di puncak dan landai di kaki.
Ini karena aliran lava yang membentuk gunung berapi amat kental dan banyak mengandung silika, sehingga dapat mengeras sebelum menyebar jauh. Di Indonesia, Gunung Merapi termasuk dalam jenis stratovolcano. Jenis kedua adalah gunung berapi perisai atau tameng. Sama seperti namanya, gunung berapi jenis ini berbentuk mirip perisai yang melebar dengan sedikit puncak yang tidak terlalu tinggi. Jika dilihat dari atas, persis seperti perisai yang diletakkan di atas tanah. Bentuk gunung api perisai tercipta karena magma yang keluar ketika erupsi bersifat encer. Akibatnya, magma cepat mengalir dan menyebar di wilayah yang luas. Karena bentuknya landai, dapur magmanya juga dangkal, sehingga tekanan gas yang dihasilkan tidak terlalu kuat. Contoh gunung api perisai adalah Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Tidak ada gunung berapi berbentuk perisai di Indonesia. Jenis gunung api yang ketiga adalah gunung api cinder cone atau kerucut bara. Gunung api ini dibentuk oleh bara basal dan abu vulkanik dari reruntuhan material yang dikeluarkan pada saat terjadi letusan eksplosif. Gunung api jenis ini banyak ditemukan di pegunungan Amerika Utara bagian barat. Dan yang terakhir adalah gunung api kaldera. Gunung ini terbentuk dari ledakan yang sangat kuat yang melempar ujung atas gunung sehingga membentuk cekungan kaldera. Kaldera berasal dari bahasa Spanyol yang berarti wajan. Kaldera adalah fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik. Letusan ini sangat dahsyat dan melontarkan magma dalam jumlah banyak. Dapur magma akhirnya kosong dan tidak sanggup menahan material yang ada di atasnya. Akhirnya lapisan tanah di atas dapur magma amblas dan membentuk rongga yang besar. Erupsi tetap terjadi sehingga tanah yang amblas tadi lama-kelamaan muncul lagi. Di Indonesia, peristiwa inilah yang membentuk Danau Toba dan Pulau Samosir. Sebagian besar gunung berapi memang indah dipandang dan menjadi lahan yang sangat subur untuk ditanami. Banyak penduduk yang senang tinggal di sekitar gunung berapi, seperti penduduk di sekitar kaki Gunung Sinabung. Sayangnya, terkadang mereka kurang menyadari jika bahaya mengintai kehidupan mereka sewaktu-waktu. Bagi penduduk di sekitar gunung berapi, cobalah lebih peka dengan keadaan sekitar. Gunung yang akan meletus biasanya akan memberikan beberapa tanda sebagai peringatan. Misalnya, suhu rata-rata harian akan naik, mata air sekitar gunung menjadi kering, gunung sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran. Selain itu, layunya tumbuhan di sekitar gunung dan binatang di sekitar gunung bermigrasi serta terlihat gelisah juga merupakan tanda-tanda gunung akan meletus. Maka, jika tanda-tanda seperti itu ada, segeralah berkemas dan bersiap untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, itulah informasi tentang erupsi gunung berapi. Semoga menambah pengetahuan kita tentang fenomena alam yang terjadi di sekitar kita.